Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, hari ini memiliki tugas mata kuliah, yaitu Proyek Teknik Elektro di semester 8, tentang mengenai perancangan sistem kontrol dan monitoring aquaponik menggunakan IoT. Slide selanjutnya. Kami berisikan dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, saya M. Rajab Irham dengan NIM 10 22 11 10 28. Ada Ramanda Bagaskara 10 22 11 10 27. Ada Zainuddin 10 22 11 26. Kami bertiga akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem kontrol dan monitoring aquaponik menggunakan IoT. Oke. Next, apa aja sih yang kami bahas? Yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan membahas tentang rumusan masalah kami, apa aja rumusan masalah kami. Yang kedua itu ada landasan teori. Nah, landasan teori ini acuan kami untuk meningkatkan atau merancang sistem kontrol monitoring aquaponik menggunakan IoT. Pastinya udah banyak yang menggunakan IoT ini, namun berbeda dengan sistem aplikasi kami. Ada yang menggunakan Telegram, handphone biasa, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Dan yang keempat, daftar pustaka. Oke, ide itu muncul ketika Zainuddin. Nah, jadi slide selanjutnya tadi, guys. Selanjutnya, Din. Nah, Zainuddin. Ide ini muncul dari Zainuddin karena Zainuddin itu bekerja di suatu pertanian, kita bilang pertanian. Jadi kami berpikir mencari ide untuk membuat suatu mata kuliah ini biar kami bisa lulus di semester 8. Perancangan sistem kontrol dan monitoring aquaponik menggunakan IoT. Hal ini dua hal yang berbeda. Yang pertama itu pertanian dan perikanan. Kami menggunakan atau menggabungkan dua ini untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya, seiring meningkatnya kebutuhan akan produksi pangan yang berkelanjutan, berbagai inovasi teknologi dimunculkan. Menggunakan IoT ini agar mempermudah kita untuk memantau, nantinya mengecek suhu pH ataupun yang lainnya. Oke, lanjut. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari kawan saya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan rumusan masalah, rumusan proyek air ini, 1. Bagaimana menampilkan hasil pembacaan dari sensor menuju LCD dan smartphone. 2. Bagaimana cara penggunaan aplikasi sebagai sistem kontrol dan monitoring. 3. Menjaga keseimbangan pH, suhu, dan kelembapan air agar ikan dan tanaman sayur tetap sehat. Landasan teori. 1. Rancang bangun sistem kontrol dan pemantauan aquaponik berbasis IoT pada Kelurahan Kutajaya, yang dimana hasilnya rancang bangun sistem kontrol dan pemantauan aquaponik berbasis IoT ini menggunakan Arduino sebagai microcontroller diintegrasi dengan sensor-sensor seperti DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang dimana perbedaannya persamaan pada penelitian ini adalah sama menggunakan IoT, menggunakan sensor DHT, sensor ultrasonik, dan menggunakan ESP8266. Akan tetapi terdapat perbedaan pada sistem kontrol seperti pemberian pada ikan, ventral pH, penambahan nutrisi, penggunaan RTC sebagai pengukur waktu, dan pembuangan air otomatis. 2. Sistem kontrol dan monitoring kadar pH air pada sistem aquaponik berbasis Nodem Su ESP8366 menggunakan Telegram, yang dimana hasilnya menggunakan Telegram sebagai unsur interface alat
ini dapat dengan baik membaca kadar pH air yang didapatkan dari ini pun data analog pada sensor dan akan menampilkan presentasi nilai pH pada aplikasi Telegram yang berfungsi untuk mengontrol sistem, yang dimana perbedaannya pada penelitian ini terdapat persamaan pada penggunaan node IMSU SP8266 serta pada penelitian ini tersebut menggunakan buat Telegram untuk menjalankan perintah terhadap sensor-sensor yang digunakan. 3. Implementasi mikrokontroler berbasis IoT untuk optimalisasi kinerja sistem akuatik, yang dimana hasilnya perangkat mikrokontroler membantu pemilik dalam mengontrol pengoperasian pompa, sirkulasi, dan alat pakan ikan, yang dimana perbedaannya pemberi pemakan ikan menggunakan Android akan tetapi terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan serta penetral pH. 4. Implementasi kebun cerdas pada perkebunan hidroponik sistem Deep Flow Tenskui atau DVT terintegrasi IoT, yang dimana hasilnya sebuah konsep sistem yang diharapkan dapat melakukan monitoring setiap aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada sistem hidroponik dari jarak jauh yang menggunakan Internet of Things, yang dimana perbedaannya yang terdapat pada aquaponik. Jadi untuk penelitian ini dengan judul implementasi kebun cerdas pada perkebunan hidroponik sistem DEV Flow Tensil DVT integrasi IoT. 5. Sistem kendali pH, kendali TDS dan pH pada aquaponik menggunakan metodologi berbasis IoT. Penelitian ini mengembangkan sistem kendali pH dan TDS pada aquaponik menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT dan Firebase. Sistem ini memantau kondisi tanaman dan ikan secara real-time mengandalkan pompa secara otomatis, di mana perbedaannya memiliki persamaan pada sensor TDS dan penggunaan aplikasi sebagai pemantauan lewat Android. Terdapat perbedaan pada metode yang digunakan pada proyek akhir menggunakan portable sistem kontrol seperti pemberian pakan ikan, penetral pH, penambahan nutrisi, dan pembuangan air otomatis. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dengan teman saya. Baiklah, saya di sini akan mengajukan teman saya yang dibaca Ramanda tadi. Apa saja yang digunakan? 1. Visual Studio Code PSC berfungsi sebagai teks editor yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode dalam berbagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam proyek akhir. 2. MySQL berfungsi sebagai sistem manajemen basis data yang digunakan untuk penyimpanan, mengelola, dan mengelaborisir yang dapat dikumpulkan dari perangkat IoT dalam sistem aquaponik dengan menggunakan MySQL. 2. MQTT dipilih dalam proyek akhir ini karena efisiensi dalam komunikasi data antara perangkat IoT dan aplikasi. Protokol ini menggunakan mekanisme publish subscribe yang memungkinkan pengiriman data secara cepat dan ringan, bahkan dalam kondisi jaringan atau tidak stabil. 4. Sensor pH berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air dalam aquaponik guna keseimbangan ekosistem ikan dan tanaman. Sensor ini menggunakan pemantauan pH secara real-time melalui LED dan aplikasi Android sehingga pengguna dapat secara mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan.
Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang dapat mengubah bunyi sebagai menjadi basaran listrik. Cara kerja sensor ini yaitu dengan memancarkan gelombang ultrasonik menuju ke suatu target yang telah ditentukan, lalu sensor akan memantulkan kembali gelombang ke arah sensor. Node MSU ESP8266 adalah modul microcontroller yang dilengkapi dalam model Wi-Fi dengan memiliki terminal input/output untuk menghubungkan pada perangkat sensor atau mode relay. Sensor TDS. Gunaan dari sensor TDS dalam proyek akhir ini membantu sistem aquaponik pengukuran larutan nutrisi terkandung di dalam sehingga dapat terpantau sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. RTC atau Real Time Clock berfungsi untuk penyimpanan dan pengolahan data waktu secara real time seperti tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Meskipun sistem ini dimatikan dalam sistem aquaponik berbasis IoT, RTC digunakan untuk mencatat waktu pemantauan, mengatur jadwal pemberian nutrisi, serta memberikan notifikasi jeda notifikasi tertentu. Baiklah, cukup di sini presentasi saya dan dilanjutkan dengan saudara saya, Rajab. Oke, desain konstruksi. Desain konstruksi ini desain awal kami untuk memulai atau pertama pastinya kami akan mengidentifikasi perakitan dan hardware-nya. Terus kami juga akan merancang dan perakitan hardware. Ketiga juga menguji sensor-sensor atau mengkalibrasi sensor-sensor yang kami pakai tadi sebelumnya. Yang keempat, kami akan mengecek apakah komponen berfungsi dengan baik. Setelah itu kami akan melanjutkan perancangan dan pembuatan sistem. Lalu ketika perancangan dan pembuatan sistem itu berhasil dengan baik, maka pengujian sistem dari aplikasi. Nah, jadi yang bawah itu untuk ikan, bisa ikan lele, ikan patin, ikan nila. Nah, atasnya kita menggunakan bisa juga sayur-sayuran, sawi, bayam, kangkung. Jadi dua hal ini, pertanian dan perikanan ini bisa didapatkan dalam satu cangkupan dengan desain konstruksi yang kami miliki. Nah, perencanaan proyeknya ini pastinya kami akan mengkalibrasi dari masing-masing sistem tadi, masing-masing sensor. Setelah itu juga kami akan mengecek sistem IoT kami dengan aplikasi yang kami gunakan. Nah, terus juga perencanaan perangkat keras, di mana kami di sini mengirimkan hasilnya ke aplikasi melalui modul komunikasi seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, selanjutnya itu setelah dilakukan kalibrasi masing-masing sensor, barulah kami akan melakukan yang namanya perencanaan perangkat lunak. Nah, perencanaan perangkat lunak ini menggunakan pastinya kami ingin dari iPhone itu sendiri atau handphone itu sendiri bisa memberi pakan ikan, memberi nutrisi pada air, melihat histori, dan melihat grafik. Itu 4 hal yang ingin kami lakukan. Selanjutnya, nah, ini tampilan aplikasi yang kami inginkan. Desain tampilan splash screen yang kami inginkan, misalnya tadi login. Yang kedua itu ada sistem kontrol dan monitoring aquaponik, bisa berupa waktu, volume air, TDS, pH, suhu. Nah, di situ bisa mengaturnya. Yang ketiga juga kami akan memberikan secara otomatis pakan ikan. Yang keempat itu juga bisa kami memberikan nutrisi pada tumbuhan atau yang kami tanam tadi, bisa sawi atau itu bla bla bla.
Nah, ketika itu sudah, kami akan membuatkan suatu grafik dari masing-masing desain kami tadi. Nah, harapannya aplikasi ini bisa mencukupi apa yang terjadi di keempat itu tadi. Ini berupa daftar pustaka kami mengambil dari masing-masing jurnal, penelitian orang. Kami perbarui lagi menggunakan sistem aplikasi Splash Speed. Itu. Slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat menikmati dan selamat menonton hasil video dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang bernama M. Rajib Irham, Ramanda, dan Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.